Siapa yang berani membantuku saat aku tidak memintanya? Ini aku, kakak. Pandu. Aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Aku tidak takut pada siapapun. Jangan mengingatkan aku terus jika aku ini buta. Pandu, kau kesini? Apa kau kesini untuk membantu kakakmu lagi? Supaya tidak seorang pun bisa lupa kalau aku ini buta. Seorang raja itu harus dilayani, Kak. Tapi aku belum menjadi raja. Tahta itu sendiri sudah menunggu kehadiranmu selama ini. Adalah putra pewaris tahta dari Hastinapura ini, Kak. Sebuah tahta itu bukan ditujukan untuk seorang raja, tapi seorang raja dimaksudkan untuk itu. Dan pewaris dari tahta diputuskan atas kemampuan seseorang, saudaraku Pandu. Aku adalah yang tertua dari dinasti ini. Aku bisa melontarkan senjata hanya dengan suara. Aku punya kekuatan luar biasa. Aku terlatih dengan segala jenis senjata. Aku selesaikan semua pengetahuan dari sastra dan lores. Siapa kau? Dialah putra Raja Wicitrawirya, Dristarastra, Pangeran Mahkota Hastinapura yang terlahir dari praktek niyoga yang dilakukan Maharesi Abiyasa. Tidak hanya Drestarastra, Abiyasa melakukan ritual niyoga atau putradana pada 3 wanita di Astina. Abiyasa melakukannya pada kedua janda Wicitrawirya Ambika dan Ambalika dan juga pada wanita pelayan yang bernama Parasrami. Masing-masing dari wanita ini melahirkan seorang putra, Dristarastra, Pandu, dan Widura. आत्मावे पुत्र सहजीवा. Seluruh kerajaan dalam keadaan terhenti karena menunggu kelahiran anak ini. Karena itu dia akan dipanggil dengan Dretarastra. Hidup Pangeran Dretarastra! Hidup Pangeran Dretarastra! Hidup Pangeran Dretarastra! Anak ini punya aura dari emas dan keharuman bunga magnolia. Pandu, yang artinya warna putih, dia akan menyinari seluruh kerajaan. Hidup Pangeran Pandu! Hidup Pangeran Pandu! Yang mulia, ritual ini masih belum selesai. Bagaimanapun juga anak ini harus diberi nama. Dia putra Parasrami. Tapi dia putra dari seorang pelayan. Dia bukan hanya putra Parasrami, tapi juga anugerah yang diberikan oleh putramu sendiri. Maka dia juga harus menjadi saudara bagi kedua pangeran itu. Sekarang anak ini, akan kau beri nama apa? Anak yang satu ini akan kunamai Widura. Anak ini akan sangat berpengetahuan tinggi dan bijak. Hidup Pangeran Widura! Hidup Pangeran Widura! Sayangnya, Ambika dan Ambalika melakukan beberapa kesalahan ketika melayani Sang Resi. Abiyasa yang telah bertahun-tahun hidup di hutan sebagai seorang pertapa tentu saja memiliki penampilan tidak seperti biasanya. Inilah yang menyebabkan Ambika menutup matanya di hadapan Sang Resi, hingga putranya terlahir sebagai orang buta. Demikian juga dengan Ambalika, dia gemetar ketakutan di hadapan Wiyasa, yang menyebabkan Pandu anaknya terlahir dengan wajah yang pucat. Hanya Parasrami, seorang wanita pelayan yang menunjukkan rasa bakti dan hormat ketika melayani Abiyasa. Hingga bisa dipastikan Widura terlahir sebagai manusia sempurna yang berpengetahuan tinggi. Inilah alasannya dia iri pada kita, Pandu. Karena kita anak dari Raja Wicitrawirya. Tapi dia anak dari seorang pelayan. Anak seorang pelayan. Tidak, Kak. Kita bertiga punya ayah yang sama. Dan Widura juga seperti keluarga, tidak ada satupun yang pernah melakukan semua itu. Dan Paman terutama juga memuja kebaikannya. Apapun yang dikatakan untuk menghina orang lain bukanlah hal baik, tapi pelecehan. Aku akan jadi ceria hanya setelah aku dinobatkan sebagai Raja Pandu. Aku selalu merasa ragu terhadap langkahku selanjutnya. Dengan setiap suara yang kudengar,
Aku penuh dengan ketidakpercayaan. Aku terus mencari beberapa arti yang tersembunyi dalam setiap ucapan yang kudengar, Pandu. Selama hidupku, aku hanya percaya pada keraguanku saja, Pandu. Sebuah kerajaan itu untuk melayani rakyatnya, Kak. Dan itu tidak bisa dijalankan dengan keegoisan seseorang. Kesepian bukan disembuhkan dengan memiliki sebuah kerajaan, tapi dengan mendapatkan cinta. Kau butuh seorang istri, Kak. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan pernikahan, Pandu. Kau tidak perlu memikirkannya, Kak. Mereka sudah mengatur pernikahanmu dengan putri dari kerajaan Gandhara. Dan dia pun diberkati oleh Dewa Siwa akan melahirkan 100 anak laki-laki. Putri dari kerajaan Gandhara lah yang sebenarnya beruntung, karena dia akan menjadi Ratu Hastinapura. Di bawah bimbingan pamannya Bisma dan beberapa acarya kerajaan seperti Kripacarya dan Maharesi Daumya Dristrarastra, Pandu dan Widura tumbuh menjadi pangeran dengan kemampuan yang luar biasa. Pandu, tahukah kau perlu berapa langkah yang harus kau lakukan untuk mencapai tahta dari tempatmu berdiri sekarang? Tidak, Kak. 51. 1. 2. Aku sudah mengukur jarak ke tahta, mulai dari setiap pintu dalam ruangan ini. Tahukah kau kenapa? Karena tepat sejak setelah lahir, aku sudah menuju ke tahta ini. 20, 21, 50, 51. Tapi sekarang, sejauh apakah? 51 langkah? Bukan. 1. Hanya 1 langkah. Dan nama dari 1 langkah itu adalah pernikahan. Lalu aku akan duduk di sana, di atas tahtaku. Dia akan duduk di sana sebagai mataku, ratuku. Lalu melalui matanya aku bisa melihat seluruh istana. Bahkan saat ada orang yang diam, dia bisa bicara banyak lewat ekspresi di wajahnya, Pandu. Istriku harus menjadi mataku. Meski buta, Dristarastra hidup seperti layaknya manusia normal. Kemampuannya luar biasa. Dia mampu menggunakan berbagai macam senjata. Bahkan ketekunannya berlatih, membuahkan kekuatan 1000 seekor gajah. Dia menjelma menjadi pangeran mahkota yang layak menjadi pewaris tahta kerajaan Astina. Hanya saja Dristarastra memiliki sifat yang terlalu egois. Dia terlalu ambisius. Tak ada yang lebih penting dalam hidupnya selain tahta. Dia harus membungkam kritik orang lain yang menghina kebutaannya dengan kekuasaan. Itulah Dristarastra. Selain kehausannya akan tahta, tak ada lagi yang bisa dicela dalam hidupnya. Kekuasaan. Kekuasaan adalah yang tertinggi dalam perkara apapun. Itu dasar keagamaan dan jalan menuju penebusan. Sebagai putra tertua Wicitrawirya, Dristarastra memang berhak mewarisi tahta ayahnya.